Halo teman-teman semuanya, welcome back di channelnya Oktavi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya. Ini adalah part yang ketujuh. Kita akan membahas dua soal, ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau ditotalkan dari video yang part 1 sampai yang sekarang, kita sudah membahas 20 soal tentang peluang, kombinasi, dan permutasi. Teman-teman silahkan cek video lainnya di playlist peluang atau playlist Siap UTBK SBMPTN. Dan seperti biasa, jika teman-teman suka dengan pembahasan yang ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah, terima kasih banyak. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini penjelasannya lumayan panjang. Kita baca soalnya dulu. Suatu delegasi terdiri dari 3 pria dan 3 wanita yang dipilih dari himpunan 5 pria yang berbeda usia dan 5 wanita yang juga berbeda usia. Kemudian delegasi itu boleh mencakup paling banyak hanya satu anggota termuda dari kalangan wanita atau anggota termuda dari kalangan pria. Maksudnya, satu anggota termuda dari kalangan wanita atau satu anggota termuda dari kalangan pria. Ya, satu anggota termuda dari kalangan pria. Dengan persyaratan ini, banyaknya cara menyusun keanggotaan delegasi ini ada berapa? Ini pilihan jawabannya. Oke, kita buat diketahui dulu. Prianya ada 5 yang berbeda usia. Maksudnya berbeda usia itu misalnya ada yang umur 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kan berbeda usia. Yang 25 itu yang tertua berarti kan. Kalau di sini dia yang termuda, maka yang umurnya termuda itu yang 20. Kalau wanita, misalnya dari 30 sampai 35, ada yang umurnya 30, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti yang termudanya adalah yang umurnya 30. Nah, itu maksudnya. Nah, dari 5 pria, 5 wanita ini akan kita pilih 3 pria dan 3 wanita. Nah, maka karena kita memilih sekian orang dari sekian orang, maka kita gunakan kombinasi. Oke. Kemudian syaratnya ada di sini. Syaratnya itu adalah delegasi itu boleh mencakup paling banyak hanya satu anggota termuda dari kalangan wanita atau satu anggota termuda dari kalangan pria, hanya satu yang termuda dari kalangan wanita atau hanya satu yang termuda dari kalangan pria. Nah, berarti kita memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu satu anggota terpilih, satu anggota termuda dari kalangan wanita atau dari kalangan wanita, atau kemungkinan yang kedua terpilih satu anggota termuda dari kalangan pria, atau kemungkinan yang ketiga tidak terpilih sama sekali yang termuda, baik dari kalangan wanita ataupun dari kalangan pria. Oke, maka ini kemungkinannya terpilih, ini yang pertama ya teman-teman, terpilih satu wanita termuda, atau terpilih satu pria termuda, tentu dari kalangan pria ya, atau tidak terpilih kedua-duanya, baik dari pria ataupun dari wanita. Sehingga kita gunakan kombinasi. Maka, nah seperti ini. Ini yang ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua, ini kemungkinan ketiga. Karena di sini atau maka kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Yang pertama ini dulu. 4C2. Nah, maksudnya apa? Kita memilih 2 dari 4 wanita. Karena sudah dipastikan satu wanita termuda sudah dipilih. Maka tinggal 2 wanita lagi karena sudah satu terpilih. Maka kita memilih 2 dari 4. Nah, kemudian untuk yang pria kita memilih 3 dari 4. Kenapa tidak 3 dari 5? Karena di kemungkinan yang pertama ini sudah kita pastikan satu wanita termuda yang terpilih. Ya, dia hanya satu anggota termuda dari kalangan wanita atau satu anggota termuda dari kalangan pria. Kalau sudah di kalangan wanita maka di kalangan pria tidak perlu lagi. Kalau sudah dari kalangan pria maka dari kalangan wanita tidak perlu lagi.
Nah, itu dia kemungkinan yang pertama. Tambah kemungkinan yang kedua, yaitu kita pastikan terpilih satu pria termuda dari kalangan pria. Maka tinggal kita memilih 2 dari 4 lagi. Ya, karena satu sudah terpilih, maka tersisa 4 orang. Kita akan memilih 3. Satu sudah terpilih, maka 2 lagi yang akan kita pilih. Nah, ini pria. Wanitanya tentu kita memilih 3 dari 4. Kenapa tidak dari 5? Karena satu pria termuda sudah dipastikan terpilih di kemungkinan yang kedua. Oke. Kemudian tambah. Nah, ini yang terakhir, tidak terpilih kedua-duanya, baik dari pria, baik dari wanita. Nah, maka kita memilih 3 dari 4. Yang 4 ini adalah pria yang yang umurnya kecuali yang termuda. Itu maksudnya ya, kecuali yang termuda. Kemudian yang wanita juga kecuali yang termuda. Ini kemungkinan yang ketiga, tidak terpilih wanita termuda atau pria termuda dari kalangan pria atau dari kalangan wanita. Nah, itu penjelasannya. Teman-teman bisa perhatikan hitungannya ya. Nah, seperti ini. Sama seperti soal yang sudah kita bahas sebelumnya, kita gunakan rumus kombinasi. 4 kombinasi 2, berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 kurang 2, 2 faktorial. Begitu juga seterusnya. Sehingga kalau dihitung itu banyaknya cara menyusun keanggotaan delegasi ini ada 64 cara. Oke. Atau jika teman-teman mungkin punya cara lain, maka kalau cara lainnya itu salah satunya adalah 5 kombinasi 3, karena kita memilih 3 dari 5 pria, kali 5 kombinasi 3. Kita memilih 3 dari 5 pria. Nah, kalau dihitung itu totalnya 100, dikurangi dengan 4 kombinasi 2 kali 4 kombinasi 2. 4 kombinasi 2 kali 4 kombinasi 2 ini 36, maka 100 kurang 36 sama dengan 64. Itu cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Tapi di video ini kita bahas cara yang ini. Oke, lumayan panjang pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang terakhir. Nah, saya mempunyai 4 buku IPA, 2 buku IPS, 2 buku bahasa Indonesia, 3 buku bahasa Inggris. Buku-buku tersebut akan ditata berjajar di rak. Jika buku sejenis harus dikelompokkan, banyaknya cara menata buku-buku tersebut adalah. Kata kuncinya di sini harus dikelompokkan. Jika buku sejenis harus dikelompokkan. Kalau dikelompokkan maka itu berurutan. Kalau berurutan maka kita selesaikan soal ini dengan permutasi. Oke, diketahui dulu. Kita punya 4 buku IPA, kemudian 2 buku IPS, 2 buku bahasa Indonesia, 3 buku bahasa Inggris. Maka ada 4 kelompok buku. Kita gunakan rumus dari permutasi. Artinya kita menyusun buku dengan kelompok-kelompok yang sama. Nah, kalau buku IPA ini berarti kan 4 permutasi 4. Nah, kita gunakan rumus permutasi, ini dia. NPR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, kalau buku IPA kan 4P4, kemudian buku IPS 2P2, bahasa Indonesia 2P2, bahasa Inggris 3P3. Kemudian yang terakhir, yaitu 4 kelompok buku ini akan kita susun, maka 4P4. Ya, itu masing-masingnya kita kali. Nah, seperti ini. Nah, ini yang pertama itu buku IPA, ini buku IPS, bahasa Indonesia, kemudian buku bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir ini, kita menyusun 4 kelompok buku. Ini dia 4 kelompok bukunya. Maka 4P4. Nah, sehingga diperoleh 4 faktorial dibagi 4 kurang 4, di sini N kurang R, 0 faktorial, dikali 2 faktorial dibagi 0 faktorial, sampai seterusnya. 0 faktorial itu adalah 1. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau diselesaikan maka hasilnya 13.824. Maka jawabannya itu yang poin B. Oke, kalau misalnya teman-teman
buku IPA kita itu kan ada 4, misalnya A, B, C, D. Nah, kita susun A, setelah itu B, tidak sama dengan B dulu baru A. Tidak sama dengan seperti itu. Karena kita memperhatikan urutannya. Kalau buku IPS misalnya, kan kita punya 2, kita misalkan nama bukunya itu X dan Y. Kita susun X dulu baru Y, itu tidak sama dengan Y dulu baru X. Nah, kita memperhatikan urutannya. Atau cara lain dalam menyelesaikan soal ini adalah dengan notasi faktorial. Ini kelompok buku IPA, ini kelompok buku IPS, berarti kan N-nya 4 faktorial, dikalikan dengan 2 faktorial, dikalikan dengan 3 faktorial, dikalikan dengan 3 faktorial, dikalikan dengan 4 faktorial. Oke, maka hasilnya sama, 13.824. Oke, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Jika teman-teman punya solusi lain dalam menyelesaikan 2 soal ini, silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.